Seorang wanita pergi ke dokter, malah disuntik dengan cairan alami dokter. Film dimulai dengan seorang gadis yang bernama Kimberly. Dia baru siuman di ruangan dokter. Terlihat dia begitu panik. Dokter yang bernama Richard mengatakan bahwa itu hanyalah halusinasi efek dari anestesinya saja. Setelah itu, Kim pun pulang. Saat di jalan, samar-samar dia mengingat kejadian yang baru dia alami. Saat sampai di rumah, dia mengingat kejadian di ruangan dokter. Sepertinya dia baru saja diincilik sang dokter. Dia pun memeriksa sempaknya. Untuk memastikan kejadian semalam, Kim pergi ke klinik untuk mengecek apa penyakitnya. Setelah itu dia diinterogasi polsek setempat karena dia baru saja melaporkan apa yang baru saja dia alami. Kim bilang kalau dia baru saja digenjot oleh seorang dokter, namun dia tak punya bukti ataupun saksi. Apalagi pemeriksaan di klinik tadi tidak ditemukan bekas memar atau yang lain. Namun di sempak Kim ada bekas cairan si dokter. Kim bilang kalau dia dibius dan pelakunya adalah seorang dokter. Kim lalu cerita kalau dia bertemu dengan dokter itu saat mengikuti kursus perawat. Lalu beberapa hari kemudian, Kim bertengkar dengan kekasihnya karena dia mengetahui pacarnya jalan dengan cewek lain. Mereka pun bertengkar. Tanpa sengaja, tangan Kim mengenai pecahan kaca dan terluka. Lalu Kim pergi ke rumah sakit. Awalnya dia mencari temannya yang bernama Heather untuk mengobati lukanya. Namun karena dia sedang sibuk, akhirnya dokter Richard menghampirinya dan bersedia mengobati tangan Kim. Dan disinilah dokter Richard beraksi. Dia mengobati tangan Kim, lalu memberikan obat bius pada Kim. Kemudian Richard mulai menikmati serapi lembut Kim. Mendengar cerita itu, polisi tak percaya dengan cerita Kim. Lalu mereka pun pamit. Salah satu polisi menyuruh temannya untuk memeriksa Richard dan mengambil sampel darahnya. Keesokan harinya, polisi bernama Murray menemui Richard dan memberitahukan secara detail mengenai laporan Kimberly. Di sini, Richard memutarbalikkan fakta. Dia cerita kalau malam itu Kim memang datang ke rumah sakit dan Kim mencoba menggodanya, tapi dia tak tergoda sama sekali. Murray lalu meminta izin untuk mengambil sampel darah Richard untuk dicocokkan dengan DNA yang ada di sempak Kim. Namun karena mereka berteman baik, Murray tak menyaksikan secara langsung saat darah Richard diambil. Setelah mendapat sampel, Murray setor ke Polres. Setelah dilakukan pencocokan DNA, hasilnya adalah DNA Richard tak cocok dengan sampel dari sempak Kim. Setelah hasil keluar, Murray menemui Kim di sebuah sekolah. Dan di hadapan banyak orang, Murray bilang bahwa Richard bukanlah pelakunya karena hasilnya negatif. Karena kecewa dengan hasil laboratorium, Kim pergi ke kantor polisi untuk meminta penjelasan dan mempertanyakan dengan cara apa DNA Richard diambil. Apakah polisi mengambilnya secara langsung atau membiarkan Richard mengambilnya sendiri? Kedatangan Kim menarik perhatian kepala polisi. Kapolres lalu menelpon Murray dan bertanya, apakah dia menyaksikan Richard mengambil darahnya sendiri. Murray mengaku kalau dia nggak mengikuti prosedur yang ada. Mendengar hal itu, tentu saja Kim keberatan. Dia pun menuntut keadilan. Kim lantas mendesak Kapolres. Kalau penyelidikan tak diulangi sesuai prosedur, maka dia akan berbicara ke media. Kapolres pun akhirnya tak punya pilihan lain. Akhirnya, Kapolres menemui Richard. Dia meminta Richard untuk mengambil sampel lagi. Kapolres menyaksikan langsung ketika sampel darah Richard diambil. Richard terlihat santuy dan gak takut sama sekali. Setelah sampel diambil, pencocokan DNA pun dilakukan lagi. Dan hasilnya sama, sampel kedua tidak cocok. Keesokan harinya, Kim diberitahu Kapolres mengenai hasil ketidakcocokan DNA. Namun lagi-lagi Kim tak percaya. Dia menuduh polisi dan Richard sudah bekerja sama. Kali ini, Kapolres tak takut lagi dengan Kim. Dan dia berpikir kalau Kim mencoba untuk memeras Richard. Kapolres menegaskan jika Kim terus memaksa seperti ini, maka Kim bisa saja ditangkap atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan laporan Kim sudah ditutup karena tak ada bukti ataupun saksi. Kim lalu kembali ke rumahnya. Dia mengunci diri di kamar. Kim juga mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Kasus ini benar-benar merusak mentalnya. Sang ayah pun tak tega melihat putrinya depresi. Pada akhirnya Kim dibawa untuk rehabilitasi. Gambaran di hari kejadian terus membayanginya. Setelah beberapa minggu direhabilitasi, Kim dinyatakan boleh pulang. Lalu dia memutuskan untuk pindah, meninggalkan kota bersama dengan anaknya. Suatu hari, ketika anak perempuannya sedang bermain di luar, anak tetangga bertanya mengapa dia pindah kemari. Anaknya lalu bilang, kalau tak ada orang yang percaya dengan ibunya. Kata-kata itu benar-benar menusuk hati Kim. Dia memutuskan untuk membuktikan kalau ucapannya itu benar. Kim akhirnya kembali ke kota, berharap dia bisa membuka kembali kasusnya. Kim datang ke Polres untuk meminta penyelidikan ulang. Namun polisi mengatakan tak akan ada penyelidikan ulang
kecuali terdapat bukti baru. Mengetahui kalau masih ada jalan untuk membuktikannya, Kim menyewa detektif swasta untuk membantunya. Kim menceritakan kasusnya pada detektif. Setelah itu, mereka mengintai Richard. Salah satu asisten Richard yang bernama Heather adalah teman dekat Kim. Dia memintanya untuk berterus terang mengenai kejahatan yang selama ini dilakukan Richard. Heather bilang kalau dia tak tahu apa-apa tentang Richard. Beberapa pengunjung menyadari keberadaan Kim. Mereka mengejek dan mengacap Kim sebagai pembohong. Malam harinya, Heather diam-diam mencuri catatan medis dari rumah sakit dan memberikannya kepada Kim. Catatan medis itu adalah pasien wanita yang ditangani Richard, namun hanya sekali dan tak pernah periksa dengan Richard lagi. Kim mulai mengunjungi alamat di daftar catatan yang diberikan Heather. Kim mulai menjelaskan niatnya untuk menangkap Richard. Anehnya, semua yang Kim temui tak mau memberikan komentar apapun. Kim bermaksud mencari korban-korban lain, namun semua tak mau berbicara. Kim semakin curiga dengan Richard. Detektif yang disewa Kim menyusup ke rumah sakit untuk mendapatkan sampel DNA Richard. Setelah berpura-pura menjadi pasien, detektif itu berhasil mendapatkan air liur Richard dari kertas amplop pemeriksaan. Di rumah sakit, Heather tak sengaja mendengar percakapan kalau Richard akan segera pindah dari kota itu. Di malam hari, Kim kedatangan tamu yaitu detektif. Dia sudah mendapatkan hasil sampel air liur Richard, namun hasilnya kurang maksimal karena air liurnya tercampur dengan lem kertas. Kim lalu cerita kalau Heather baru saja memberitahu kalau Richard akan pindah dari kota. Mereka harus segera mendapat sampel DNA lain sebelum Richard pergi. Malam itu juga, Kim dan detektif nekat untuk mencari sampel lain. Mereka membobol mobil Richard dan berhasil mendapatkan pelembab bibir yang dipakai Richard. Pelembab bibir itu lalu dibawa ke laborat untuk dicek kecocokan DNA. Sedangkan di rumah sakit, Richard mendapat pasien baru. Richard menyuruh pasien itu untuk opname pemulihan. Detektif memberikan hasil laborat pada Kim, dan ternyata hasilnya positif. DNA Richard cocok dengan DNA di sempak Kim. Pagi harinya, Kim datang ke kantor polisi dengan membawa hasil laborat untuk dijadikan bukti baru. Akhirnya Richard dipanggil ke kantor polisi. Di sini, Richard sama sekali tak ada perlawanan. Ia tetap tenang dan bersikap kooperatif. Dan kali ini, Kim juga melihat semua proses pengambilan sampel DNA Richard. Namun saat pengambilan sampel, Richard hanya mau diambil sampelnya dari lengan, tak mau dari ujung jari. Saat menunggu hasil keluar, Kim begitu panik. Namun di sini Kim didampingi seorang jaksa. Pak jaksa mencoba menenangkan Kim. Di sini Pak jaksa percaya dengan Kim. Mereka pun ngobrol untuk saling mengenal. Malam hari, Richard datang ke rumah sakit. Dia memeriksa pasien yang sebelumnya opname. Terlihat Richard akan memulai aksinya kembali. Beberapa hari kemudian, hasil laborat keluar. Hasilnya tetap negatif. Tak lama, salah satu polisi memanggil Kapolres dan jaksa. Ternyata ada korban Richard yang lain melapor ke kantor polisi. Kapolres dan jaksa lalu mengabari Kim. Mereka bilang kalau Richard akan diproses secara pidana meski tanpa bukti karena ada korban lain yang melapor. Adanya 2 korban, polisi akhirnya menangkap Richard. Kini Richard kembali diperiksa. Namun sampel DNA langsung diambil di laborat kepolisian. Semua bagian diambil, mulai dari darah, air liur, dan rambut. Setelah hasil laborat keluar, hasilnya adalah DNA Richard cocok dengan bekas jahitan di sempak Kim. Sebelum ke pengadilan, jaksa memberi wejangan pada Kim. Pak jaksa menyuruh Kim untuk jadi dirinya sendiri agar bisa memenangkan persidangan nanti. Karena pengacara Richard adalah orang yang cerdas. Singkat cerita, sidang pun diadakan. Di sini terungkap kenapa selama ini Richard bisa lolos pemeriksaan laborat. Ternyata yang dilakukannya adalah menanam sampel orang lain di lengannya. Richard kemudian diputuskan bersalah dan akan diproses sesuai hukum. Kim akhirnya bisa bernapas lega dan membuktikan kalau dirinya adalah wanita yang jujur. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah polisi baik itu ada, tapi bukan di Konoha. See you. Jangan lupa subscribe dan jaga kesehatan di musim hujan.